Shalom, haleluya, 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 haleluya. Allah itu baik, Allah itu dahsyat, Allah itu Allah yang nyata atas kehidupan saya dan saudara. Dia pribadi yang dahsyat, pribadi yang ajaib, pribadi yang senantiasa menyertai saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satukan hati, kita mau menyembah Dia, kita mau katakan, dalam nama Yesus ada kuasa. Tuhan memberkati. Selamat bergabung. Shalom Ibu Susilowati dan Pak Dwi. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Di dalam darahnya kita satukan hati, kita sembah Dia, saudara. Kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah hamba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Salam, salam juga Pak Dwi, Tuhan memberkati. Shalom Bu Listi, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa Mbak Allah di dalam darahnya. Domba Allah, katakan ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Salam Dokter Eri, Tuhan memberkati. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada anak domba Allah, darah domba Allah. Haleluya. Di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah hamba Allah. Haleluya. Di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Shalom Bu Rom, Tuhan memberkati. Darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Katakan lebih lagi, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan ada kuasa. Shalom Pak Joko Warsito, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa di dalam darahnya. Haleluya. Ada kuasa
darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan ada kuasa. Di dalam darahnya, ada kuasa di dalam darah, darah anak domba Allah. Katakan lebih lagi. Salam bulan, Tuhan memberkati. Selamat bergabung. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, tetap setia. Penyertaannya sempurna atas setiap kita. Domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Bersama Roh Kudus kita lakukan
segala perkara. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari saudara, kita akan menyembah Dia lebih lagi. Bapa, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Satu ekspresi bahwa Engkau yang sudah begitu sangat teramat peduli dan setia kepada kami. Dan kami rindu menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan yang malam hari ini akan terus kami naikkan. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian, pertolongan-Mu. Haleluya. Shalom Natalia, Shalom Aprilia, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat bergabung. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Sanggup lagi di situ tangan-Mu bekerja. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Si mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, pertolongan-Mu. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, haleluya, Kau telah hatiku. Tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu nyata atas kami yang percaya. Pertolongan-Mu akan turun buat setiap kami pada malam hari ini. Karena kami percaya, kami mau setia, kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau diproses Tuhan. Dalam nama Yesus, bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Aku tertuju padamu,
Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Tak sanggup lagi bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu dahsyat, begitu nyata atas kami yang percaya. Pertolongan-Mu turun pada malam hari ini Tuhan. Pertolongan Tuhan turun pada malam hari ini. Haleluya. Pertolongan Kristus turun pada hari ini 12 Mei 2020 bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Kuasa mujizat berlaku sampai hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja atas setiap kami. Apapun masalah persoalan kami, apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, kesesakan kami, Tuhan kami percaya pertolongan-Mu turun malam hari ini. Kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Roh yang hidup, roh yang berdaulat atas kami itu akan menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pemikat hatiku, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di saat kami tak sanggup, kami boleh merasakan tangan Tuhan yang maha perkasa bekerja atas kami. Di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan Kau berfirman kepada setiap kami malam hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan menolong kami, menyembuhkan kami, membebat luka-luka kami Tuhan. Firman-Mu yang akan memberi jalan kebenaran dan kehidupan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami rindu urapan-Mu turun atas setiap saudara kami yang streaming malam hari ini dimanapun berada. Tuhan kami percaya urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu. Tanpa urapan-Mu, kami tim PDA percaya kuasa-Mu akan bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan luar biasa atas saya dan saudara. Malam hari ini saudara, saya percaya saudara akan mengalami kasih Tuhan. Saudara akan mengalami janjinya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari saudara persiapkan hati saudara, dan hati saya juga saya persiapkan supaya saya dan saudara malam hari ini menerima kebenaran firman, berkat kebenaran firman Tuhan. Kami rindu malam hari ini kita semua mengalami berkat kasih cintanya Tuhan, kasih setianya Tuhan. Saya rindu setiap kita mengalami breakthrough di dalam hidup kita. Benar-benar Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan,
firman Tuhan ini ya dan amin. Mujizat terjadi dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetap sama, tidak berubah. Tuhan tidak pernah mengubah janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Sebab firman Tuhan mengatakan, saudara, firman Tuhan ya melalui pujian, dia tak pernah ingkar janji. Dia tak pernah gagal. Karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Katakan, sebab dia Allah. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanmu, perisaimu, dan gunung batumu. Bersoraklah, puji sembah Yesus. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Demikianlah saudara, yang saya tahu dia pribadi Allah pemenang, dia Raja, dia mulia, dia hidup, dan dia menang. Haleluya. Mari saudara kita simak di dalam Lukas 5 ayat yang ke-12. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari malam hari ini saudara, mari malam hari ini kita satukan hati kita, kita satukan iman kita, sama-sama kita minta roh Tuhan bekerja atas saya dan saudara. Wah saudara, saya saking semangatnya, urapan itu yang menjadikan kita powerful. Seperti tadi Bu Eri chatting melalui IG, urapannya powerful. Saudara dan saya akan terus mengalami urapan yang powerful. Karena apa? Iman saudara, kesetiaan saudara, kedaulatan Allah bekerja antara saya dan saudara. Karena dia pribadi yang maha hadir. Amin. Mari saudara kita buka di dalam ayat yang ke-12 dari Lukas 5. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Amin. Mari tersungkur, praktekkan firman ini saudara. Mari malam hari ini kita tersungkur di kaki Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu menyampaikan firman, selalu berkata seperti ini. Mari kita nyembah dengan delosor, tersungkur. Delosor, tersungkur saudara. Kenapa? Membuktikan, mengekspresikan bahwa kita benar-benar menyembah Dia. Saya tidak peduli di sebuah ibadah, sudah pakai baju yang puji Tuhan, berkat Tuhan pasti cantik kan saudara. Sudah Pak, delosor saya nyembah, kalau dia mau saya delosor. Tidak jaga image saya saudara. Makanya toh, saya kalau ke gereja itu saudara, walah wis AC itu tidak mempan saudara. Keringat saya sudah ngucur, nih baju udah basah saudara. Hikmat Tuhan kemarin anak lanang saya bilang, "Bu, kayak mau pergi ke mall aja Bu, pakai kaos gitu doang. Pakai itu toh Bu, biar cantik." Anak rohani kita itu wah benar-benar perkataannya memberkati. Belajar saya dari anak kecil saudara. Introspeksi diri. Iya nang, wes Buria tak masuk sih, ambil slayer. Saudara yang dikasih Tuhan ditegur sama anak kecil ya saudara. Anak-anak rohani saya sudah matang-matang, berkata apa? Kasih kemurahan Tuhan, nurut sama Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk praktek. Di Lukas 5 ayat 12. Seorang yang penuh dengan kusta, bukan cuma sakit kusta saudara, tapi dikatakan ada seorang, di situ ada seorang yang penuh kusta. Berarti semua ya saudara, penuh power semua. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yuk bareng-bareng. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan sakitku. Tahirkan aku. Sebut nama saudara. Malam hari ini cukup di rumah saja, di tempat saudara.
kuasa mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya berlaku. 12 Mei 2020 sampai hari ini berlaku firman di dalam Lukas 5 ayat 12. Praktekkan dalam hidupmu. Besok saya harus dengar ada good news. Saudara berkata, saya diberkati Tuhan, saya disembuhkan. Saudara harus chatting saya, harus katakan, saksikan bagaimana ini orang di sebuah kota, ada orang ini bisa tahu bahwa Yesus sanggup. Sampai dia berkata ketika ia melihat Yesus, berarti ada orang yang menceritakan, menyaksikan tentang pribadi Yesus. Tersungkurlah ia dan memohon. Dia begitu percaya, imannya percaya bahwa di saat dia melihat Yesus, dia mengekspresikan dengan tersungkur. Berapa banyak kita ke gereja, ikut persekutuan doa A sampai Z, ikut pelayanan A sampai Z, melihat Yesus. Saudara mendengar tentang Yesus, sudah mendengar kesaksian, masih juga bebal, nggak percaya. Tapi ini orang, saudara, di sebuah kota di situ ada orang yang sakit kusta, penuh dengan kusta. Ketika melihat Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, tersungkur, diekspresikan. Jangan saat ini saudara mendengar firman yang kita sampai, kita nggak bisa apa-apa, ria nggak bisa apa-apa. Tapi nikmati kuasa urapan Roh Kudus itu. Urapan itu mengunjungi pribadi lepas pribadi yang percaya. Seperti ini loh ekspresi orang yang percaya. Tersungkur orang itu ia dan memohon. Bukan tersungkur tok, tapi dengan memohon. Dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Malam hari ini tersungkur dan memohon, Tuhan Yesus, jika Engkau mau, Engkau bisa menyembuhkan sakitku. Amin. Tuhan Yesus, jika Engkau mau, Engkau bisa menolong persoalan masalahku. Pasti ada jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus, tersungkur, jika Engkau mau, Engkau bisa menyelesaikan masalah di keluarga kami. Tuhan Yesus, jika Engkau mau, Engkau dapat mengobati anakku. Tuhan Yesus, jika Engkau mau, Engkau bisa mengubah paradigma mindset suamiku, hingga dia datang kepadamu dan bertobat. Amin. Haleluya. Haleluya. Cukup satu ayat ini menyelesaikan perkara saya dan saudara. Saya juga menyampaikan itu juga praktek, saudara. Praktek saya, saudara. Saya mempraktekkan, kalau nggak ngalami sendiri nggak mungkin. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah kan saya saksikan, saya keguguran. Habis melayani di Pulau Bali, saudara, 2015, anak yang kelima. Pendarahan di Bali waktu di Handrock Cafe itu besar-besar telapak tangan. Saya berkata, saya praktekkan, Tuhan, jika Engkau mau, saya tersungkur di toilet sampai daster saya yang besar. Saya punya perut kalau hamil gede sekali, saudara. Ini teman-teman yang tahu ya, yang sudah pernah melihat saya. Waduh, gede banget. Saudara, di sana di toilet saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau, Kau bisa menolongku. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik buat Ria. Saudara yang dikasih Tuhan, pulang 1 minggu di sana, pulang ke Semarang. 25 bulan Mei, itu Juni, saudara. Itu pergi Mei, Juni. Itu pergi Juni atau Mei, saya kurang begitu ingat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengalami keguguran. Saat saya berdoa bersama tim berkata, "Yuk Mbak USG, gembala kita juga untuk bukti autentik." Setelah kita USG tidak ditemukan apa-apa, rahim semua bagus. Saya nggak ceritakan apa-apa sama dokter. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan berkata, kata Tuhan mau kuret perut saya.
Tapi kok tidak ada tanda-tanda itu? Coba saudara. Tapi terus saya berdoa, saya tersungkur. Tuhan, jika engkau mau beres ini semua, gak susah buat engkau untuk menolongku. Katanya mau kuret tim medis. Bahkan banyak bidan teman-teman kita, saudara seperti saudara yang ada di Jakarta berkata, Mbak Ria, bagus saya kuret aja kemari. Datang kemari. Saya enggak apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi kata Tuhan waktu berdoa bersama tim 4 orang, bersama saya 3 orang tim saya, jadi 4 orang saudara. Berkata mau dikuret. Sampai berapa saudara? 4 tahun dibersihkan Tuhan. Melalui apa? Mimpi saudara. 2019. Coba kalau Ria waktu itu enggak percaya. Melakukan tindakan dengan pikiran yang masuk akal, yang pasti baik. Saran-saran dari sekitar. Karena kaget, loh mana anaknya? Kan pasti ditanya saudara. Enggak, Tuhan enggak inginkan. Tuhan mau anak ini enggak ada untuk saya. Mungkin Tuhan lebih tahu daripada saya. Saya bilang gitu saudara. Saya enggak jawab apa-apa. Singkat cerita sampai 4 tahun lewat mimpi itu dibersihkan, kotoran keluar semua. Selama 4 tahun apa Ria sakit? Tidak. Karena apa? Percaya. Ini ada Bu Ana tahu saudara. Ini Mas Bagas juga tahu. Mungkin yang streaming malam hari ini ada beberapa yang tahu. Saudara, lah kok sampai 4 tahun toh Bu Ria, lah ya mbo urusan Tuhan. Urusanku cuman percaya. Lah kalau saya ngeyel, saya pakai tim medis, orang bayar gratis. Teman-teman kita saudara dari bidan ada, dokter kandungan ada, apa ada. Mau dikuret. Sini biar kita, kalau saya melakukan jalur yang bukan dari kehendak Tuhan. Saudara, pasti saat ini saya sudah mengalami kanker dan lain sebagainya. Saudara dan saya, saat kita tersungkur, kita memohon kepada Tuhan, percaya bahwa doa saudara sudah dijawab. Seperti wanita ini saudara. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya melihat iman yang luar biasa. Mari saudara. Mengulurkan tangannya menjamah orang itu, wanita itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin. Seketika itu juga saudara dan saya, bagian saya dan saudara percaya. Banyak hal saya alami bersama Tuhan. Saya hanya diam saja. 4 tahun bukan waktu yang sebentar toh saudara. Apakah Ria cemas? Mboten. Lihat toh, Ria pelayanan kemana-mana ndak ada yang tahu. Satu hari mimpi di satu pagi dini hari. Saya sampaikan ke Bu Ana dan tim PDH. Semua kotoran itu saya tarik dalam nama Yesus peperangan. Dari perut saya sebelah kiri saudara. Ditarik itu keluar besar-besar hitam-hitam saudara. Seperti apa maaf usus saudara. Munter-munter gitu. Apa? Munter-munter saudara. Bukan munter-munter. Munter-munter saudara. Itu panjangnya sampai dalam nama Yesus. Keringatan itu ngucur. Terbangun menyembah. Berlutut berdoa menyembah. Beres. Saudara dan saya. Mungkin tidak seketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Tapi percaya. Saat kita tersungkur. Saat kita memohon. Dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mengampuni. Hati yang mengasihi, dia bekerja. Tapi engkau, Bu, saya tersungkur bolak-balik jelungup, Bu. Sampai rai setangi meneh, Bu, saking seseke. Tapi engkau masih bersungut-sungut mungkin. Tapi engkau masih memikirkan kesalahan orang lain mungkin. Saudara dan saya, kalau hati kita memikirkan, masih nyimpen perkara-perkara yang sia-sia. Dari pikiran turun ke hati, keluar dari mulut. Saudara dan saya mau tersungkur 1000 kali satu hari, ya tidak dijawab. Tapi tersungkur, memohon, dan percaya mbek Tuhan. Artinya hati yang sudah mengampuni dan mengasihi. Besok kita akan bahas
tentang karakter hati yang bagaimana yang Tuhan mau. Saudara dan saya, malam hari ini mari semua kita tersungkur dan memohon. Jangan cuma tersungkur tapi memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, saudara, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu, wanita itu ya saudara, memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk mentahirkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Pada zaman itu, setiap orang yang sakit kusta harus, kalau dia tahir dan tidak, itu yang mentahirkan imam. Jadi harus menghadap imam dulu, baru bisa dia kembali ke masyarakat. Melalui banyak proses, saudara. Saya nggak bahas tentang itu, tapi saudara, di sini saya membahas bahwa tersungkur dan memohon, Tuhan pasti mengerjakan mujizat. Mujizat terbesar, perjumpaan saya dan Tuhan, saudara dan Tuhan, bukan sakit disembuhkan. Selama 4 tahun, apakah saya memikirkan tentang perut saya yang pernah bukan, sama sekali mboten. Saya berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Wongko sudah berkata kok, orang engkau yang mulia, raja di atas segala raja, king of king, rajaku yang dahsyat besar ajaib, raja yang berbeda yang memberiku kemenangan demi kemenangan. Sing ngomong kok tidak ku percayai, ya ku percayai. Kata orang ku abaikan. Sampai ditanya, bagaimana Bu Ria? Jadi kapan kesini? Kita mau sudah selesai. Siapa yang ngurat? Tuhan Yesus. Datanglah kata-kata iya. Percaya ya percaya, berdoa ya berdoa. Waduh koyone apik omongane saudara. Tapi dia benar-benar ingin membuat kepercayaan kita bergeser. Hati-hati dengan mulut-mulut seperti itu saudara. Mulut-mulut dari pikiran turun ke hati, keluar dari mulut yang tidak dipimpin Roh Allah, medeni omongane. Tapi kita harus percaya. Kita tiap hari harus tersungkur, berlutut berdoa, memuji, itu kok saudara yang saya pesankan. Berlutut seperti yang dilakukan Daniel, berlutut, berdoa, memuji, itu saja, enggak yang lain saudara. Terus saudara, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahkan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Terus, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara, berapa banyak yang datang ke gereja hanya ingin kesembuhan, hanya ingin berkatnya. Kalau datang ke gereja, ya ingin berjumpa dengan sang sumber hidup. Dokter di atas segala dokter, Jehovah Rafa. Berapa banyak yang kecewa. Saudara dan saya, kalau kita datang hanya ingin kesembuhan, hanya ingin berkatnya Tuhan, yang sebenarnya adalah hanya bonus itu tuh saudara. Saudara, kita akan kecewa, tapi kita datang dengan segenap hati, rindu pengen berjumpa dengan sang sumber hidup, sang sumber berkat, sang sumber yang menyembuhkan, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, Allah yang kekal, Jesus Christ. Datangi dia saudara, tersungkurlah, memohonlah kepada dia. Jangan datangi berkatnya, jangan datang untuk berkat, jangan datang untuk kesembuhan. Jangan dengar khotbah hanya ingin kesembuhan, hanya ingin mujizat. Enggak, alami dulu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tim saya saudara harus mengalami perjumpaan. Nek enggak gugur, ndak bisa ngikuti. Wong firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ndak perlu orang banyak. Wong 1 orang yang dibenarkan Tuhan aja
bisa nggak jungkir balik keadaan, bukan cuman kota di mana kita tinggal atau provinsi di mana kita berpijak, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Satu orang yang dibenarkan Kristus loh, yang diperlengkapi Tuhan. Jadi tidak perlu susah. Saya tidak perlu mengumpulkan banyak orang. Streaming ini juga tidak saya kasih tahu mereka semua teman-teman saudara. Tidak. Biarkan mereka tahu dengan cara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan hanya beberapa yang sehati, yang sepakat dengan Tuhan tentunya. Yang saya beritahu. Yang saya beritahu hanya yang sepakat dengan Tuhan. Yang lain saya katakan bukan tidak sepakat, bukannya saudara. Tapi biarlah yang lain saudara-saudara saya yang saya kasihi tahu dengan cara Tuhan Allah yang selalu punya cara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Dan kalau dia hadir, waduh, sang sumber hidup hadir. Ya tinggal kita tersungkur memohon, beres. Puji-pujian kita naikkan. Tingkap-tingkap langit terbuka. Tuhan bertahta di atas pujian. Saudara akan kegirangan hari lepas hari. Tidak pernah susah. Seperti tadi saudara. Seharian Ria memang tidak masak, tidak melakukan apa-apa pekerjaan rumah tangga. Saya sudah berbicara dengan anak saya yang saya ajak tadi untuk ke TKP tempat kita live sore tadi pukul 17.00. Terima berkat dari keluarga Bu Romdona, matur nuwun Bu. Bisa buat makan malam. Tuhan selalu punya cara, nggak ngarep-ngarep saudara. Tapi Tuhan selalu punya cara. Itu salah satu contoh. Setiap hari selalu mengalami kasih Tuhan. Kesaksian harus up to date, hari lepas hari kudu baru. Jangan kesaksian yang sudah lama disaksikan terus, dipegang terus. Lah sekarang berarti kamu tidak tinggal di kaki Tuhan. Kamu tidak tersungkur dan tidak memohon kepada Tuhan. Bukti ini orang-orang kesaksiane. Orang yang memohon, tersungkur dan memohon, berlutut, berdoa dan memohon, menyembah dia, kepada dia Allah di atas segala, pasti sak bendino ada kesaksian. Yang belum, ayo alami. Harus ngalami. Supaya saudara dan saya tidak tertipu dengan berbagai macam nabi-nabi palsu. Besok kita bahas saudara. Banyak nabi-nabi palsu, gampang carinya. Asli sama palsu, mudah yang palsu. Saudara dan saya rindu kita semua dibangun di atas dasar yang benar. Kita berdiri di atas dasar yang benar, batu karang yang teguh. Yesus yang ku damba-dambakan, yang ku agung-agungkan, yang saya masyurkan, yang saya selalu perkatakan, ceritakan dimanapun. Bagaimana mertua saya yang dulu menyembah Sang Buddha Gautama dan Kuan Im bisa percaya bahwa Yesus yang saya sembah dahsyat. Tuhane mamimu itu hebat. Ngomong be anak saya, Tuhane dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Ada kesaksian pribadi kita dengan Allah Elohim, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mengalami, orang boleh lihat. Kalau sampai kita nggak menghasilkan buah, ulangi lagi saudara, bertobat. Kembali 180 derajat. Harus benar-benar memiliki kerendahan hati. Terus ayat 16, akan tetapi ia 15 dulu. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pelayanan hebat bukan patokan saudara dan saya dipakai Tuhan. Ini loh, dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan.
Sekalipun satu hari, saudara, saya waktu belum mengalami, Tuhan izinkan kaki saya ini yang sudah dalam pemulihan sekarang, puji Tuhan, semakin membaik. Itu saudara, satu hari itu saya kadang jarang, tapi saudara, saya mengucap syukur. Banyak rumah saya di mana-mana diberkati Tuhan. Saudara yang baru kenal, menjadikan kita boleh singgah di rumahnya untuk apa? Pujian penyembahan. Gitu. Nyontoh yang Tuhan sudah kasih teladan buat saya dan saudara. Mengundurkan diri di tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, waduh, jangan terus kita terbawa arus. Tapi arus yang harus kita bawa, kita kendalikan. Keadaan yang harus kita kendalikan. Miliki keintiman, biar sampai dia datang kedua kalinya nanti, kita didapati masih membawa buli-buli yang berisi minyak. Jangan saudara katakan, waduh aku habis pelayanan ke sana, wah hebat, ceritanya seru. Tidak penting saudara. Di mana saya melayani, saya selalu berkata, mengundurkan diri. Sebentar, saya mau menemui Sang Pembuat Mujizat. Saya mau berjumpa, memuji, menyembah Dia. Saya mau mengagungkan Dia. Saya mau mengeluh-ngeluhkan namanya, mendeklarasikan, memproklamirkan nama Dia. Nama di atas segala nama. Saya mau berbicara dulu sama Dia. Saya mau katakan sesuatu bahwa Engkau Allah yang membuatku terpesona. Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat, yang memegang tanganku dengan tangan kananmu yang maha perkasa, yang mencengkeram hidupku hari lepas hari. Setiap saya habis pelayanan, saya selalu berkata, dengar Tuhan, Allahku yang maha dahsyat, yang baik, Engkau segalanya bagiku. Engkau hebat. Ria bisa melakukan semua ini karena pertolonganmu. Ria bisa kemanapun karena kasihmu. Dengar baik-baik Bapakku. Ini pernyataan hatiku. Saya tersungkur menyembah Dia. Hari lepas hari, saya naik ke loteng tempat saya di atas. Saya duduk sembari membawa minuman panas saudara. Saya berkata, Engkau hebat. Saya tersenyum. Saya beri yang terbaik. Saudara, sampai suatu hari pernah adik kandung saya itu kaget. Bangun malam-malam, kaget dia. Sampai apa saudara, terkejut. Terperanjat ya saudara. Dipikir saya itu mau dijemput, mau dibawa kemana. Kok Ayu tengah malam pakai baju pesta. Saya bilang mau menemui kekasih hatiku. Raja di atas segala raja. Allahku yang hidup. Ulalah, Ayu nih kayak gitu adik saya. Wangi katanya, iya. Ada kalanya raja yang kita sembah, kita datang dia dengan cara yang seperti yang dia mau. Seperti yang dia mau saja saudara. Simple. Tuhan, malam nanti Ria mau menyembah. Apa yang harus Ria lakukan? Harus pakai apa? Harus bagaimana? Pujian apa yang engkau mau? Setelah dikasih tahu semuanya saudara, baru kita menyembah. Saat kita menyembah, Dia bersukacita. Saat kita menyembah, air mataku mengalir. Karena apa? Pertolonganmu begitu ajaib. Mari taruh tanganmu di dadamu saudara. Kita akan berdoa. Besok lebih dahsyat lagi, Roh Allah akan bekerja. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat maupun yang ditaruh di dadanya. Malam hari ini firman-Mu di dalam Lukas 5 dari ayat yang ke-13, yang 12, Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami datang kepada Engkau dengan tersungkur dan memohon kepada Engkau. Permohonan kami saat ini kami tersungkur, dan permohonan kami, permohonan hamba-Mu ini Tuhan yang gak bisa apa-apa ini, hamba minta belas kasih-Mu. Hamba mohon setiap saudari kami yang setia streaming malam hari ini, mereka benar-benar orang yang sudah Tuhan panggil dan pilih. Di dalam nama Yesus, saat ini beliau-beliau sedang memohon belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjawab permohonan apa yang sudah dinaikkan malam hari ini. Saudara naikkan permohonan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus,
permohonan yang saat ini diucapkan melalui hati, relung hati yang paling dalam dari saudara-saudara kami yang setia streaming malam hari ini. Tuhan, Engkau yang jawab di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian Ria, kami yang ada di tempat ini bersama tim. Kami minta belas kasih-Mu turun. Biar kuasa-Mu bekerja menolong memampukan kami. Kami tetap cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau. Terima kasih malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Pasis. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita katakan dengan segenap hati kita. Kita katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. 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 Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu. Haleluya. Katakan lebih lagi saudara. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Sutrimo yang tadi pagi mengalami sakit di bagian kaki dan juga di dadanya. Hamba minta belas kasih-Mu Tuhan. Kami tersungkur dan memohon. Kami minta supaya Engkau Allah yang menjamah sakitnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi. Haleluya. Begitu ajaib. Memikat hatiku. Tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku. Kini mataku. Kini mataku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.
saya, shalom, selamat beristirahat. Biar malam hari ini kita boleh beristirahat dengan kasih kuasa Tuhan di dalam hadiratnya. Dan esok hari saudara dan saya bisa bangun dalam keadaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari saudara, kita akhiri program Kasih Kristus malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan kita baik, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Haleluya. Amin.